Di sebuah desa kecil di pesisir Jawa Barat, hiduplah seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Fatimah. Wanita sederhana, namun berhati baja. Sejak muda, ia terbiasa hidup dalam kekurangan. Suaminya, Pak Rahman, hanya bekerja sebagai sopir truk antar kota. Penghasilan mereka cukup untuk makan sehari-hari. Tapi tak lebih dari itu. Namun di balik kesederhanaan hidupnya, Ibu Fatimah menyimpan mimpi besar. Ia ingin anak semata wayangnya, Rizal, menjadi seorang pilot sejak kecil. Rizal selalu menatap langit setiap kali pesawat melintas di atas rumah mereka. Ia sering berkata polos, "Bu, nanti kalau Rizal besar, Rizal mau terbang di sana." Kalimat itu tertanam kuat di hati Ibu Fatimah. Sejak hari itu, ia berjanji akan melakukan apapun agar anaknya bisa mewujudkan impian itu. Setiap pagi, Ibu Fatimah bangun sebelum azan subuh. Ia membuat gorengan dan kue basah untuk dijual ke sekolah dan pasar. Siang hari, ia mencuci pakaian tetangga demi tambahan uang. Sementara malamnya, ia masih membuat kerajinan tangan dari kain perca. Rizal sering merasa iba melihat ibunya begitu lelah. "Bu, istirahat dulu." "Rizal, nanti bantu." "Tidak." "Apa?" "Pak, Nak, Ibu ingin lihat kamu pakai seragam pilot suatu hari nanti." Kata-kata itu menjadi bahan bakar semangat bagi keduanya. Ketika Rizal lulus SMA dengan nilai terbaik, kabar baik datang. Ia diterima di sekolah penerbangan swasta di Jakarta. Namun biaya masuknya sangat besar. Hampir mustahil bagi keluarga mereka. Namun Ibu Fatimah tak menyerah. Ia mendatangi tetangga, kerabat, bahkan mengajukan pinjaman ke koperasi desa. "Anak saya rajin dan pintar, Pak. Tolong bantu. Saya janji akan mencicil sampai lunas," ujarnya penuh keyakinan. Dan berkat kejujurannya, banyak orang tergerak membantu. Ibu Fatimah pun berhasil mengirimkan Rizal ke Jakarta. Tahun-tahun berjalan penuh perjuangan. Rizal belajar keras. Kadang harus bekerja paruh waktu di kafe untuk menambah uang makan. Sementara Ibu Fatimah terus mendoakan anaknya setiap malam, duduk di sajadah dengan air mata haru. "Ya Allah, jangan biarkan anak hamba menyerah. Beri ia jalan agar bisa membahagiakan kami." Akhirnya, hari yang ditunggu datang. Rizal lulus dari Akademi Penerbangan dan resmi menjadi co-pilot di salah satu maskapai nasional. Saat pertama kali mengenakan seragam putih dengan tanda sayap di dada, ia langsung menelpon ibunya. "Bu, Rizal berhasil." Rizal sekarang sudah jadi pilot. Ibu Fatimah menangis haru. "Alhamdulillah, Nak. Doa ibu didengar Allah." Seluruh desa bangga. Anak Ibu Fatimah kini terbang tinggi di langit, membawa nama kampungnya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, Ibu Fatimah jatuh sakit. Tubuhnya lemah. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan ia mengidap penyakit jantung kronis. Rizal yang sedang bertugas di luar kota langsung meminta cuti. Namun, jadwal penerbangannya ke Bali sudah ditetapkan. "Bu, Rizal cuma terbang sebentar. Setelah itu, Rizal langsung pulang." "Ya?" Ibu Fatimah tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu tenang kalau tahu kamu sudah sukses." Namun takdir berkata lain. Saat pesawat yang dikemudikan Rizal masih mengudara menuju Bali, kabar duka datang. Ibu Fatimah wafat di rumah sakit dengan wajah tenang sambil menggenggam foto Rizal berseragam pilot. Begitu pesawat mendarat, Rizal menerima kabar itu. Ia terdiam lama di kokpit. Air matanya jatuh membasahi seragam putihnya. "Bu, Rizal pulang. Tapi ibu sudah nggak ada." Hari itu menjadi penerbangan paling menyakitkan dalam hidupnya.
Hari-hari setelah pemakaman, Rizal sering duduk di musola desa, tempat ibunya dulu sering salat dan berdoa untuknya. Di sanalah sebuah tekad muncul dalam hatinya. Aku akan bangun masjid di sini, Bu. Masjid yang akan jadi amal jariah untuk ibu. Dengan gaji dan tabungan yang ia kumpulkan, ditambah bantuan dari rekan-rekan pilot, Rizal membangun sebuah masjid megah di tengah desa. Ia menamainya Masjid Hajah Fatimah, sesuai nama ibunya. Saat peresmian, ia berdiri di depan mimbar dengan mata berkaca-kaca. Dulu, ibu ingin melihat saya sukses. Sekarang, biarlah pahala masjid ini menjadi bukti cinta saya untuk ibu. Masjid itu kini menjadi tempat masyarakat beribadah dan anak-anak belajar mengaji. Setiap sore, nama Ibu Fatimah terus disebut dalam setiap doa. Bagi Rizal, kesuksesan bukan sekadar seragam pilot atau gaji besar. Kesuksesan sejati adalah ketika ia mampu membahagiakan orang tuanya, meski kini hanya lewat doa. Ibu, terima kasih. Semua yang Rizal punya berasal dari doa ibu yang tak pernah berhenti. Kini, setiap kali pesawat yang dikemudikannya melintas di atas kampung halaman, Rizal menatap ke bawah dan tersenyum. Ia tahu, dari surga, Ibu Fatimah sedang melihatnya dan tersenyum bangga. Sejak peresmian Masjid Hajah Fatimah, hidup Rizal terasa lebih tenang. Setiap kali mendengar azan berkumandang dari pengeras suara masjid itu, hatinya bergetar. Ia tahu, suara itu adalah simbol doa-doa yang dulu dipanjatkan. Ibunya kini bergema di seluruh desa. Namun di balik ketenangan itu, Rizal merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia sering teringat pesan ibunya dulu. Nah, kalau kamu sudah berhasil, jangan lupa bantu orang-orang di sekitar kita. Banyak anak yang ingin sekolah, tapi tak punya biaya. Kalimat itu selalu muncul dalam mimpinya. Malam demi malam, Rizal merenung di serambi masjid. Hingga suatu subuh, usai syalat, ia menatap langit dan berbisik. Bu, bagaimana kalau Rizal bangun pesantren untuk anak-anak di sini, supaya mereka bisa belajar agama dan hidup lebih baik? Dan seakan semesta menjawab, hatinya terasa mantap. Ia tahu, inilah langkah berikutnya dari perjuangan ibunya yang tak pernah padam. Rizal mulai mengumpulkan uang tabungannya. Ia juga menjual sebagian investasinya dari bisnis, toko dan toko online-nya yang kini sudah besar. Tak sedikit orang menyarankan agar ia berhenti dulu, karena membangun pesantren bukan hal mudah. Zal, kamu sudah punya masjid, untuk apa repot-repot lagi? Karena aku belum merasa cukup sebelum doa. Ibu benar-benar hidup di banyak hati, jawab Rizal dengan tegas. Ia lalu mendatangi kepala desa dan tokoh agama setempat, menyampaikan niatnya untuk membangun pondok pesantren Hajah Fatimah di tanah lapang di belakang masjid. Pembangunan pondok tidak berjalan mulus. Banyak tantangan datang, mulai dari izin yang rumit, bahan bangunan yang mahal, hingga kekurangan tenaga kerja. Namun, setiap kali semangatnya mulai goyah, Rizal teringat wajah ibunya yang tersenyum sabar. Malam-malam ia habiskan dengan berdoa, memohon kekuatan. Hingga suatu pagi, bantuan datang. Tak terduga seorang teman sesama, pilot yang mendengar niat mulianya, datang menawarkan dukungan. Aku bantu bahan bangunannya, Zal. Aku tahu niatmu tulus. Satu persatu, rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Warga desa pun mulai ikut bergotong royong. Mereka tahu, pondok itu bukan untuk Rizal, tapi untuk generasi mereka sendiri. Setelah 1 tahun penuh kerja keras, pondok pesantren itu akhirnya berdiri megah di atas tanah yang dulu kosong. Di pintu gerbangnya terpampang plakat bertuliskan Pondok Pesantren Hajah Fatimah, tempat menuntut ilmu
dan menebar doa. Bangunan itu terdiri dari asrama sederhana, ruang belajar, dan taman kecil yang rindang. Setiap sudutnya terasa penuh kedamaian. Rizal berdiri di halaman depan, menatap tulisan nama ibunya yang terukir di dinding. Air matanya menetes perlahan. Bu, akhirnya Rizal bisa bangun ini juga. Semoga setiap anak yang belajar di sini, pahalanya mengalir untuk ibu. Kabar berdirinya pesantren itu menyebar cepat. Tak lama, beberapa anak dari desa sekitar datang mendaftar. Sebagian besar dari mereka anak yatim atau dari keluarga miskin yang tak mampu bayar sekolah. Namun, Rizal menepati janjinya. Mondok di sini gratis. Semua biaya makan dan pendidikan Rizal tanggung. Karena pondok ini milik Allah, bukan milik Rizal. Anak-anak itu memandangnya dengan mata berbinar. Bagi mereka, pondok itu adalah harapan baru. Untuk mengisi kegiatan belajar, Rizal mengundang para ustaz dan ustazah muda dari berbagai daerah. Mereka mengajar dengan ikhlas karena tahu pondok ini dibangun atas dasar cinta dan doa seorang ibu. Rizal pun sering ikut mengajar motivasi kepada para santri. Ia bercerita tentang perjuangan ibunya, tentang kerja keras, dan tentang makna doa. Kalian tahu apa yang membuat saya kuat? Karena saya punya ibu yang selalu berdoa. Bahkan ketika saya tidak minta apa-apa. Setiap kali ia berkata begitu, banyak santri yang menitikkan air mata. Suatu malam, Rizal bermimpi. Ia melihat ibunya duduk di taman pesantren, memakai mukena putih, tersenyum lembut sambil membaca Al-Quran. Nak, ibu bahagia karena doa dan kerja kerasmu membuat banyak anak bisa belajar. Teruslah jaga mereka. Ketika Rizal terbangun, air matanya tak terbendung. Ia yakin ibunya benar-benar hadir, meski kini hanya dalam mimpi. Tahun demi tahun berlalu. Pondok pesantren Hajah Fatimah kini memiliki ratusan santri. Beberapa alumni pondok bahkan melanjutkan studi ke Timur Tengah. Ada pula yang menjadi guru ngaji di kampung sendiri. Pondok itu tak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga keterampilan hidup bercocok tanam, menjahit, hingga bisnis online sederhana. Semua agar para santri kelak bisa mandiri, seperti sang pendirinya. Nama Rizal mulai dikenal luas. Ia sering diundang menjadi pembicara, motivasi tentang doa, ibu dan kekuatan niat baik. Pemerintah daerah bahkan memberikan penghargaan tokoh inspiratif muda karena kontribusinya di bidang pendidikan. Namun di setiap kesempatan, Rizal hanya berkata singkat, semua ini bukan karena saya, ini karena doa seorang ibu yang sederhana. Setiap malam, Rizal sering duduk di halaman pondok, menatap bintang-bintang. Ia merasa seolah-olah ibunya sedang menatap balik dari langit. Bu, sekarang banyak anak yang bisa belajar ngaji, bisa makan dengan tenang, semua karena ibu yang dulu tak kenal lelah. Kadang, angin malam berhembus lembut, membuatnya tersenyum seolah doa ibunya masih berbisik di telinganya. Kini Rizal tak hanya dikenal sebagai pilot, tapi juga pendiri pesantren gratis dan tokoh masyarakat. Ia memimpin hidupnya dengan prinsip sederhana. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita terbang, tapi dari seberapa banyak kita membuat orang lain ikut bangkit. Pondok Hajah Fatimah menjadi saksi nyata bahwa cinta seorang ibu tak pernah mati. Ia hanya berubah menjadi cahaya yang menerangi banyak hati. Suatu pagi yang cerah, Rizal berdiri di serambi pesantren sambil menatap para santri berbaris menuju kelas. Udara sejuk menyapa wajahnya. Dari pengeras suara terdengar lantunan ayat suci dari masjid-masjid yang dulu ia bangun untuk ibunya. Rizal menengadahkan tangan, berdoa lirih. Ya Allah, terima kasih sudah
mengizinkan hamba membalas cinta seorang ibu dengan amal yang kecil ini. Jadikan setiap napas di tempat ini pahala untuknya. Dan di saat itu, seolah langit menjawab. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang dulu ditanam ibunya di halaman rumah. Rizal menatap ke arah matahari yang mulai naik dan tersenyum. Selamat pagi, Bu. Pondok ini untuk Ibu.